Jumpa lagi di channel Skapuan. Hari ini kita akan bahas mengenai mantra, pantun, pantun berkait, pantun kilat, talibun, gurindam, dan juga syair. Nah, yang pertama ini yang kita bahas yaitu mantra. Mantra adalah puisi yang diresapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Nah, jadi puisi yang diresapi dengan kepercayaan akan dunia gaib itu disebut dengan mantra. Langsung kita lihat contohnya. Sirih lontar pinang lontar, terletak di atas penjuru, hantu buta jembalang buta, aku mengangkatkan jembalang rusa. Nah, itu contoh dari mantra. Sekarang kita masuk pada pantun. Nah, pantun memiliki ciri-ciri. Yang pertama terdiri atas 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, nanti kita coba ya. Kemudian 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Ciri yang keempat, rima akhir. Nah, maksudnya rima adalah pengulangan bunyi ya. Nah, rima akhirnya adalah ABAB. Nanti kita lihat juga pada contohnya. Nah, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Langsung kita lihat contohnya. Nah, yang pertama yaitu cirinya terdiri atas 4 baris ya. Ya. 1 2 3 4. Oke ya. Masuk pada ciri yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita lihat. Nih, J 1 suku kata, K 1 suku kata, A 1 suku kata, Da 1 suku kata, Su, Mur, Di, La, Dang. Oke, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini ya. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini tadi baris pertama terdiri dari 9 suku kata. Nah, maksudnya suku kata itu adalah sekali kita ucap ya, pemotongan kata gitu ya. Maksudnya contohnya misalnya terus dia baca, maka ini 1 suku kata. Nah, ini suku kata yang kedua. Ya, jadi dalam kata baca ini ada 2 suku kata. Nah, itu dimaksud dengan suku kata. Oke, sekarang kita masuk pada ciri yang ketiga, yaitu 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Nah, ini baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Sampiran. Nah, ini baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun. Oke, sekarang kita contoh pantun ya. Bagian ketiga yaitu pantun berkait atau pantun berantai atau juga seloka. Nah, adalah pantun yang terdiri dari beberapa bait dan bait yang satu berkaitan dengan bait lainnya atau sambung menyambung dengan ketentuan. Nah, ini ya, ada ketentuannya. Baris kedua dan keempat dari bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga pada bait kedua, dan begitu pula hubungan antara bait kedua dan ketiga, ya ini satu aja ya, ketiga dan keempat dan seterusnya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Nah, ingat ya, kalau dia pantun berkait berarti dia sambung menyambung ya, adanya keterkaitan ya, yaitu dengan ketentuan. Nah, ini ketentuannya tadi. Dengan ketentuan ya, ini baris kedua dan keempat dari bait pertama. Nah, ini dia baris kedua
ya, baris keduanya ya. Nih baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini dia ketentuannya. Yang pertama yaitu baris kedua dan keempat dari bait pertama. Nah, ini dia bait pertama. Nah, ini bait pertama ya, dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga. Nah, di sini dia ya. Yang ini nih ya, dipindahkan ke sini. Ya, yang ini pindahkan ke sini ya. Dan yang ini dipindahkan ke sini. Nah, ini dia ya, adanya keterkaitan antara baitnya ya. Ini kan bait kedua ya, ini bait kedua ini. Nah, ini bait kedua. Nah, itu ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, yang ini pindah ke sini. Ya, kemudian baris keempatnya pindah ke sini. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Itu disebut dengan pantun berkait atau pantun berantai atau juga seloka. Sekarang kita masuk pantun yang keempat, yaitu jenis yang keempat, yaitu pantun kilat ya. Materi kita yang keempat yaitu pantun kilat atau karmina. Adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Nah, ini baris pertama ini adalah sampiran ya, dan ini adalah isi dari pantunnya. Begitu juga ini ya. Ini maksudnya ada dua contoh pantun kilat. Kemudian kita masuk pada talibun. Talibun adalah pantun yang terdiri atas 6, 8 ataupun 10 baris ya. Nah, ini dia ketentuannya sama pada ciri pantun ya. 3 baris pertama ini 1 2 3 ini contoh yang 6 baris ya, teman-teman. 2 3 1 2 3 ya, jadi 6 baris. Nah, ini ya, baris 1 2 3 ini adalah sampiran. Nah, yang ini adalah isi. Nah, ini dia rimanya ABC ya, rimanya ABC ya, ABC. Jadi yang ini baris pertama, yang kedua dan ketiga itu berbeda ya. Baris pertama, kedua dan ketiga itu berbeda. Nah, itu akan terulang kembali pada isi dari puisinya, yaitu ya, ini lagi dia ya, N ini juga pada baris pertama isinya, kemudian yang kedua juga ini, kemudian yang ketiga juga U. Oke ya. Nah, jadi bedanya pantun dengan talibun adalah kalau talibun dia terdiri dari 6, 8 dan 10 baris. Kemudian 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya adalah isi. Kemudian sajaknya adalah ABC ya. Kemudian kita masuk pada gurindam. Gurindam memiliki ciri-ciri terdiri dari 2 baris ya. Kemudian rima AA berarti dia sama ya, akhiran baris pertama dengan akhiran baris kedua. Kemudian baris pertama merupakan syarat dan baris kedua berisikan akibat dari baris pertama, berisikan ajaran atau budi pekerti atau juga nasihat keagamaan. Nah, itu adalah masuk pada gurindam. Kita langsung lihat contohnya. Ini yang pertama adalah 2 baris ya, ini dia 1 2, oke. Kemudian rimanya atau pengulangan bunyinya itu AA. Ini dia sama ya, ini nggak mesti A ujungnya ya, teman-teman, bisa juga yang lain, yang penting sama antara akhiran pada baris pertama dengan huruf akhiran di baris kedua itu sama. Nah, ini ya. Kemudian masuk pada ciri gurindam yang ketiga, yaitu baris pertama merupakan syarat. Nah, ini dia, baris pertama adalah syaratnya ya. Kemudian baris kedua berisikan akibat dari baris pertama. Nah, akibat ya, akibat dari baris pertama ya. Barang siapa berbuat dosa maka hidup akan sengsara. Ini adalah akibat daripada baris pertama. Ya, ini adalah akibat. Oke, akibatnya ya.
Kemudian kita masuk pada syair. Nah, syair memiliki ciri-ciri. Yang pertama terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai suku kata. Ini ya, sama seperti pantun juga tadi ya. Sudah tahu ya teman-teman bagaimana pemotongan daripada suku katanya. Kemudian tidak memiliki sampiran dan isi, semuanya isi. Nah, itu ya. Kalau dia syair ini semuanya isi. Kemudian rimanya akhiran a. Kita lihat langsung contohnya. Nah, yang pertama terdiri dari 4 baris ya. Ini dia. 1 2 3 4. Oke, kemudian tiap baris terdiri dari 8 suku kata. Oke, ini Kak saya jelaskan lagi. Sudah ada di pantun tadi. Kemudian tidak memiliki sampiran dan isi, semuanya isi. Nah, ini setiap baris ini semuanya isi ya teman-teman. Tidak ada sampiran seperti pantun tadi atau talibun tadi ya, baris pertama atau baris sampai baris pertama sampai baris ketiga atau baris keduanya itu isi sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya itu isinya gitu ya. Kalau dia syair enggak ya, semuanya ini adalah isinya ya, semua adalah isi. Ini dia, kita langsung lihat contohnya. Ini yang terakhir adalah cirinya rima a gitu ya. Ini dia. Ini maksudnya tadi ya teman-teman, nggak mesti a di belakangnya ya teman-teman, boleh yang lain, huruf yang lain ya teman-teman, yang penting dia sama gitu, akhiran dari setiap barisnya. Ini dia u. Nah, ini hanya contohnya saja ya teman-teman. Langsung kita lihat contohnya. Diriku lemah, anggotaku layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah Kakanda. Ini ber-B ya teman, ada B-nya sini teman-teman ya. Berpulang dahulu. Nah, ini ya, ini semuanya adalah isi. Oke, begitu saja teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton channelnya Aska Puan. Dan apabila video-videonya membantu teman-teman, bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman. Dan juga boleh dibagikan ke sosial media yang punya teman ya teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Dadah.